Misteri sejarah legenda Gunung Patuha, mitos domba lukutan dan tempat bersemayamnya pasukan Prabu Siliwangi. Tahu gak sob, Gunung Patuha merupakan sebuah gunung yang terdapat di Ranca Bali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada beberapa cerita rakyat mengenai sejarah dan legenda tentang asal-usul misteri Gunung Patuha ini sob. Beberapa asal-usul legenda sejarah mengenai cerita rakyat, banyak ditemui tentang misteri-misteri yang ada di Gunung Patuha. Bahkan sob, cerita rakyat tentang legenda sejarah mengenai asal-usul misteri Gunung Patuha ini sangat terkenal di kalangan warga lokal, bahkan se-Nusantara. Gunung Patuha ini memiliki ketinggian 2.434 meter di atas permukaan laut. Selain pemandangan alamnya yang indah, Gunung Patuha juga memiliki kawah yang sangat eksotik, yaitu Kawah Putih. Kawah yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha itu memiliki dinding kawah dan air yang berwarna putih. Sedangkan Patua adalah julukan yang diberikan untuk Gunung Patuha, karena umurnya diduga sudah sangat tua. Gunung api tipe B itu muncul ke permukaan bumi pada saat dataran tinggi Bandung masih merupakan dasar samudera. Saat itu sob, roman kulit bumi masih mengalami perubahan-perubahan revolusioner pelipatan dan pembentukan gunung api. Salah satu dari gunung api tersebut adalah Gunung Pati, dan gunung itu muncul dari permukaan dasar samudera. Sehingga kemudian melahirkan dataran baru yang membentang dari daerah yang kini bernama Ciwidey di sebelah barat sampai Pangalengan di sebelah timur. Bahkan sob, jika kamu berjalan-jalan di tengah perkebunan teh di daerah Pangalengan, masih bisa dijumpai teras-teras gunung api Gunung Patuha. Menurut catatan, pernah 2 kali meletus. Letusan pertama terjadi pada abad ke-10 dan meninggalkan kawah di bagian puncak sebelah barat. Hal ini sob, karena kawah tersebut mengering, masyarakat menamakannya Kawasaan dalam bahasa Sunda Kawah, artinya kering lama. Setelah itu sob, gunung tersebut tertidur lelap memasuki istirahat panjang. Kegiatan letusannya yang terjadi pada abad ke-13 melahirkan kawah kedua berupa danau yang sangat indah. Lalu airnya bisa berubah-ubah warna mirip dengan Danau Kelimutu, sekali warna airnya putih sehingga, kawah itu dinamakan Kawah Putih. Kawah Putih adalah sebuah danau kawah dari Gunung Patuha yang bersuhu antara 8 sampai 22 derajat. Terdapat 2 kali, yaitu, kawah yang berada di bagian barat dan Kawah Putih yang berada di bawahnya, pada ketinggian 2194 di atas permukaan laut. Keindahan Kawah Putih pertama kali tersingkap berkat usaha Dr. Franz Wilhelm Junghun yang sedang melakukan perjalanan di daerah Bandung Selatan pada tahun 1837. Sesuai dengan namanya, tanah yang ada di kawasan ini berwarna putih akibat dari percampuran unsur belerang. Selain tanahnya yang berwarna putih, air danau kawasan Kawah Putih juga mempunyai warna yang putih kehijauan. Dan dapat berubah warna sesuai dengan kadar belerang yang terkandung, suhu dan cuaca, di balik cantiknya pemandangan Kawah Putih di kaki Gunung Patuha. Persisnya di Desa Alam Endah, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung,
rupanya menyimpan banyak cerita mistis Gunung Patuha yang sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakat di seputar wilayah tersebut. Maka tidak heran sob, jika pada waktu tertentu penduduk sekitar mengadakan ritual ada di sana. Selain itu sob, Gunung Patuha merupakan salah satu favorit bagi para pendaki untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Di puncak gunungnya terutama, dikarenakan waktu tempuh ke puncak sangat relatif cepat serta medan yang akan dihadapi dirasa cukup bersahabat. Bahkan sob, bagi pendaki pemula, selain itu wisata Kawah Putih menjadi alternatif jika sudah mengunjungi kawasan tersebut, juga dengan keindahan puncak gunungnya sangat indah. Dengan menyajikan pemandangan kawasan Kabupaten Bandung, untuk jalur pendakian gunung ini ada beberapa jalur, namun salah satu yang favorit para pedagang dan pendaki, yaitu jalur pendakian Gunung Patuha via Kawah Putih. Hal ini karena akses menuju ke sana cukup mudah dengan kendaraan umum maupun menggunakan kendaraan pribadi. Di puncak Gunung Patuha, ada 7 kuburan nenek moyang yakni, Eyang Menjaga Satru, lalu Eyang Raksasa dan Eyang Camat, Eyang Abai, Eyang Barabak, Eyang Baskom dan Eyang Jambrong. Pada saat tertentu, sering ada kemunculan hewan beberapa piaraan nenek moyang. Yang berbentuk satu ekor domba warna putih kehijauan serupa lumut, sebab berwarna serupa lumut maka disebutkan juga dengan domba lukutan. Dengan bahasa Sunda, bahwa domba lukutan bermakna domba berlumut, tetapi sampai sekarang tidak ada bukti yang dapat menyingkap mistis domba lukutan tersebut. Bermacam sumber mengatakan, jika wilayah itu dahulunya dikenali menyeramkan karena sangat angkernya, kabarnya sob, satu ekor burung juga tidak berani lewat di teritori itu. Narasi mistis mengenai keangkeran gunung itu juga selanjutnya sampai ke telinga Franz Wilhelm Junghun, yang disebut seorang botanis kelahiran Jerman pada tahun 1837 silam, juga melakukan riset di Gunung Patuha. Junghun tidak temukan bermacam narasi mengenai keangkeran Gunung Patuha. Cerita mengenai Eyang Penjaga Satu ini diperkokoh oleh opini Kuncen Kawah Putih Ciwidey yang namanya Abah, karena kakek tua ini tinggal di daerah desa Sugimukti. Tidak jauh dari teritori sisa letusan Gunung Patuha itu, menurut dia, Yang Menjaga Satro adalah pimpinan beberapa nenek moyang di puncak Gunung Patuha. Kecuali 7 nenek moyang dan domba lukutan, konon sob, teritori ini adalah tempat berkumpulnya arwah lelembut beberapa prajurit Prabu Siliwangi yang moksa. Selain itu sob, keelokan Kawah Putih pertama kalinya diangkat oleh Dr. Franz Wilhelm Junghun, seorang botanis asal Jerman pada tahun 1837, yang dimana dia menjelaskan, jangan lakukan perjalanan di wilayah Bandung Selatan. Dengan melakukan riset mengenai mistis teritori itu yang tersebar luas dalam masyarakat, Gunung Patuha yang terbentuk hutan belantara saat itu ditembus. Dengan kemauan pecahkan mistis yang membuat bulu kuduk masyarakat waktu itu bergidik, tidak diduga, perjalanan jangka waktu itu malah sukses pecahkan mistis tersebut. Junghun mendapati sebuah danau kawah yang cantik berbau belerang juga yang beraroma sangat menusuk. Sesudah ditelaah, kandung belerang di kawah itu tinggi sekali. Rupanya, hal itu yang mengakibatkan burung malas lewat di atas gunung tersebut. Setelah penemuan itu, di posisi sempat dibuat pabrik belerang. Namanya Swavleon Kining Kawah Putih. Pabrik itu dibuat saat periode penjajahan Belanda saat Indonesia dijajah Jepang. Pabrik itu masih diatur dan bertukar nama jadi Kawah Putih. Mengenai penelusuran cerita mistis yang sukses oleh botani asal Jerman, rupanya ada mitologi yang sampai sekarang ini jadi salah satu kearifan lokal di wilayah yang berada di daerah Bandung Selatan tersebut. Masyarakat seputar, yakni bila di puncak Gunung Patuha yang disebutkan oleh masyarakat seputar sebagai Puncak Kapuk, itu adalah tempat tatap muka beberapa nenek moyang di saat-saat tertentu. Di puncak Kapuk ini disebut ada pusaran nenek moyang. Tidak itu saja sob, masyarakat mempercayai bila ada salah satunya hewan piaraan nenek moyang yang kerap memperlihatkan diri.
Hewan piaraan itu berbentuk satu ekor domba warna kehijauan serupa lumut. Nama kawah putih sendiri mengarah pada warna air kawah yang dikuasai warna putih. Kawah putih pada akhirnya menjadi teori rekreasi, bahkan juga jadi salah satunya tujuan rekreasi khusus di Kabupaten Bandung. Di balik mistisnya tersebut, masyarakat di tempat mempunyai adat yang selalu terlindungi sampai sekarang, yakni ruwatan adat. Ruwatan ini diselenggarakan acara tahunan. Bermacam jenis sesajen tersaji saat ruwatan. Ruwatan itu dipandang sebagai bentuk rasa syukur pada Si Maha Pembuat. Dengan dipegang penopang tradisi sebagai wujud keyakinan warga pada mitologi mistis, sedangkan domba lukutan ini salah satunya tempat saat sebelum turun ke posisi kawah putih dibuat sebuah patung domba sebagai lambang pada kepercayaan itu. Patung domba ini memvisualisasikan figur domba lukutan penunggu teritori kawah dan Gunung Patuha. Demikianlah sahabat Khazanah Ilmu Langit semua, misteri sejarah legenda Gunung Patuha, mitos domba lukutan dan pasukan Prabu Siliwangi. Terima kasih sudah menonton, like, share dan subscribe. Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Akhirnya admin segera undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa, sejauh mata memandang, seiring kaki melangkah, seirama jantung berdetak, tetap selalu disertai dengan doa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.